Desa Mekar Buana salah satu desa yang ada di pegunungan. Potensi kami dari bidang pertanian secara umum dan pariwisata. Sehingga kami di desa ini membangun desa dengan mengambil judul Mekar Buana sebagai desa agroekowisata. Dari agronya ini ada beberapa komoditas unggulan lokal desa Mekar Buana yang sangat cocok di desa ini, yaitu ada kopi, ada durian, ada manggis, ada juga alpukat, pete, dan jengkol. Serta yang tidak kalah banyaknya ini pisang di desa kami. Mekar Buana dengan luas desa 2.674,4 hektar ini dengan penduduk 4.884 jiwa, mata pencahariannya pun ini lebih ke bidang pertanian. Tetapi kami padukan ini dengan pariwisata. Dengan harapan besar hasil pertanian ini bisa dijajakan di tempat-tempat wisata seperti itu. Dan alhamdulillah untuk saat ini kopi yang bisa produksi dengan bisa menjual kopi saset. Kami juga di 2021 ikut di program Desa Brilian yang dimotori oleh BRI, dan melalui produk kopi ini dan beberapa kegiatan lain yang kami lakukan di desa melalui BUMDes, alhamdulillah kami di DKI 1 itu dapat juara 3 dan masuk ke 15 besar nasional. Dan dari BRI itu sendiri sangat banyak membantu kami dari sisi permodalan, juga melalui program kurnya banyak masyarakat kami yang terbantu. Dan dari BRI juga ada beberapa bantuan kemarin karena masyarakat kami membutuhkan bibit durian. Alhamdulillah kurang lebih 2.000 pohon durian sudah dibantu ke warga kami di sini. Dan untuk pengolahan kopi juga kami sebelumnya belum mempunyai mesin mixing kopi untuk memix kopi dengan gula. Ini kemarin dibantu oleh BRI kurang lebih senilai 40 juta. Jadi cukup besar peran BRI terhadap Desa Mekar Buana. Sementara ini walaupun belum signifikan, tetapi dengan segala upaya kami melalui beberapa pembinaan, bantuan, karena jujur saja masyarakat Mekar Buana dari sisi SDM kita masih sangat rendah, sehingga untuk membangun desa ini membutuhkan kesabaran, ekstra kerja atau kerja keras, sehingga kami lakukan salah satunya untuk kopi. Kami melakukan beberapa pelatihan dari mulai pembibitan, budidaya, panen, pasca panen, sampai ke pengolahan hasil. Tetapi alhamdulillah dengan beberapa sentuhan tadi melalui kerjasama dengan dinas, cukup bagus meningkatkan ekonomi masyarakat kami. Mekar Buana ini juga salah satunya pisang. Pisang di kita rata-rata produksi per hari itu 10-14 ton. Jadi pisang sangat berlimpah. Harapan besar kami juga dari pemerintahan desa dan para petani, selain dari dibuat keripik atau dijual mentah langsung, pisang ini juga harapannya bisa ada pengolahan, bisa menyerap tenaga kerja di lokal desa kita. Bisa kita dengan menjual tepung pisang untuk bahan-bahan makanan seperti bahan makanan anak ataupun yang lainnya. Harapan besar kami itu, jadi dari pisang tadi bisa meningkatkan pendapatan juga, bisa menyerap tenaga kerja juga. Wisata yang ada di kita cukup banyak. Untuk wisata alamnya ada air terjun Cigentis, ada juga Curug Bandung, Curug Petei, dan beberapa ada curug-curug kecil yang lainnya. Untuk wisata buatannya kita ada Raja Camp juga, ada wisata religi pendakian Gunung Sanggabuana, ada kampung turis yang ini sudah terkenal sekali, ada Empang Sari juga, dan Jetsi Hill, ada beberapa tempat yang lain juga yang sifatnya berwisata di
kali itu ada di sekitar Muara Tiga dan Pak Haji Enim. Kalau kontribusi terhadap warga sekitar ini cukup besar sekali karena yang dagang, yang jualan, yang jaga parkir dan beberapa kegiatan lain itu melibatkan warga kami. Termasuk yang wisata buatan juga ini yang bekerja warga Mekar Buana kita wajibkan 80% untuk bekerja di tempat-tempat tersebut. Harapan saya sebagai kepala desa ini karena untuk membangun desa ini kita tidak bisa mengandalkan salah satu pihak, terutama peran serta masyarakat, peran serta pemerintah daerah sendiri dan pemerintah pusat juga ini sangat kita harapkan karena beberapa kegiatan jika hanya didanai oleh dana reguler yang masuk ke desa kita juga sangat berat karena di desa ini sangat kompleks dari A sampai Z-nya ada sehingga hal-hal lain, pendukung lain dari ini sangat diperlukan. BUMDes berdiri tahun 2015. Kita mencoba menggali potensi yang ada di Desa Mekar Buana, yaitu sementara ini kopi Sangga Buana yang tadinya memang tidak terekspor dengan baik. Kita mulai untuk pengembangan kopi ini tahun 2019 dan ini alhamdulillah kita bisa memfasilitasi petani-petani yang ada di Pegunungan Sangga Buana untuk mulai bisa mengangkat kopi yang ada di Kabupaten Karawang. Yang tadinya memang Karawang terkenal hanya dengan padi. Nah, kita coba untuk mengembangkan jenis kopi Robusta Sangga Buana ini karena memang dari segi wilayah dan kontur serta ketinggian cocok untuk kopi Robusta. Rata-rata per tahun untuk luasan sebesar 452 kurang lebih itu kita bisa untuk kopi ini sekitar 100 ton sekali panen per tahun karena dia untuk Robusta ini hanya bisa 1 kali 1 tahun. Nah itulah keunggulan dari kopi Robusta Sangga Buana sendiri karena dia sifatnya kopi organik tanpa dibudidayakan lewat barang-barang yang sifatnya kimiawi. Jadi kita memang organik. Untuk produk, kita sudah termasuk produk unggulan desa. Kita sudah mempunyai satu brand ya dengan nama Kosa, yaitu kopi Sangga Buana dalam bentuk kopi mix dengan kopi bubuk. Jadi kita sudah punya 2 produk di situ. Dan insya Allah kedepannya kita akan coba berinovasi untuk pengembangan jenis yang lain. Waktu kita didaftarkan sebagai desa brilian, memang produk yang kita sampaikan ke desa brilian sendiri adalah produk kopi Sangga Buana itu sendiri. Karena dengan beberapa keunggulan dia yang termasuk tadi pemberdayaan petani lokal, potensi desa, dan untuk meningkatkan taraf hidup petani khususnya, dan juga belum ada di daerah Karawang ini yang melirik kopi. Jadi kita coba usulkan ke Desa Brilian, dan alhamdulillah kita sudah punya produk. Ternyata itu tanggapannya bagus Pak dari Desa Brilian sendiri, dan itu merupakan produk yang istimewa bagi mereka karena kopi itu adalah kopi organik. Alhamdulillah kita dapat untuk legalitas difasilitasi juga oleh Desa Brilian, termasuk label halal, terus izin-izin yang lain, dan haki nantinya itu masih dalam proses. Itulah banyak keuntungan kita pada saat Desa Brilian ini. Desa Brilian memfasilitasi kita
untuk BIMTEK dan pembinaan tentang kopi ke petani. Jadi kopi itu sendiri, petani yang tadinya secara manual dari mulai hulu sampai ke pasca panen, kita difasilitasi untuk BIMTEK. UMKM yang saya geluti sekarang, kita memasarkan kopi dalam bentuk saset dan dalam bentuk pouch, Pak. Tapi kita juga diseduh juga sih, Pak, di warung untuk pengunjung-pengunjung dan tamu-tamu yang datang ke warung kami. Dan selain itu ada juga untuk barang yang dijual di warung kami itu yang dibeli di warung BUMDes, Pak. Terutama produk-produk BUMDes, Pak. Kami juga ada pisang, Pak. Pisang, manggis, duren, dan pete, Pak. Jengkol juga ada. Karena dari Desa Brilian ini kami banyak mendapat masukan-masukan serta fasilitas-fasilitas yang khusus untuk desa kami, Pak, dari program Brilian ini. Kemudahan kredit, Pak. Terus ada pelatihan-pelatihan tentang pengembangan potensi yang ada di sini, Pak. Terutama yang sudah kami jalan itu di kopi, Pak. Umpamanya kalau di pisang juga emang masih bisa dikembangkan, kami sangat mengharapkan sekali untuk pelatihan dan dukungan-dukungan yang lainnya dari program Brilian ini, Pak. Tentang perbankan, Pak, di kalangan kami itu sekarang sudah mulai menggunakan sistem digital, Pak. Di antaranya kita sudah mulai menggunakan gadget untuk pakai aplikasi Brimo, Pak. Jadi kita bayar-bayar transfer itu bisa lewat Brimo. Dan kebetulan produk ini juga BRI yang mengajarkan kita untuk menggunakannya, Pak. Karena dulu kita nggak ngerti sama sekali pakai yang kayak gitu. Bayar pakai uang udah beres gitu, Pak. Kalau sekarang udah pakai HP. Alhamdulillah. Harus ada inovasi lagi, Pak. Terutama masalah kualitas produk itu sendiri terkait rasanya, packagingnya, sistem marketingnya, dan sistem jualannya juga, Pak. Mungkin harapannya seperti itu. Dan kami sementara ini sekarang secara SDM mungkin ya belum nyampe ke situ, Pak. Jadi umpamanya ada dari BRI yang bisa mengajarkan kami untuk ke arah sana, kami sangat mengharapkan sekali, Pak. Dikarenakan di sini daerah wisata, Pak, bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih maju lagi, bisa lebih tereksplor lagi beberapa potensi yang ada di sini. Dan yang paling penting adalah bisa lebih mensejahterakan warga kami di sini. Demi terwujudnya Desa Brilian, diperlukannya komunikasi antara kami petugas BRI dengan desa, baik kepala desa, BUMDes, perangkat desa lainnya, maupun masyarakat. Di situ diperlukan kerjasama. Makanya terkait memang program-program yang dibutuhkan untuk Desa Brilian, kita sebagai petugas bank wajib mengetahui laporan-laporan terkait ada berapa total penduduk, dari yang mulai pelaku usaha, dia bekerja sebagai staf karyawan. Nah, itu wajib kita tahu karena nanti berhubungan sekali dengan program Klasterku Hidupku. Nah, Klasterku Hidupku yang sudah berjalan saat ini sih klaster kopi khususnya. Peran Mantri sebagai partner untuk mendampingi desa dan masyarakat agar bisa mewujudkan desa yang berinovasi demi mensejahterakan masyarakat untuk segala aspek baik perekonomian dan sosialnya. Program yang sudah berjalan dan saya sosialisasikan khususnya di Desa Mekar Buana di sini, berhubung karena mayoritas pelaku usahanya adalah pedagang wisata di lokasi wisata dan juga petani. Nah, saya
di sini memasarkan beberapa produk pinjaman. Di antaranya ada Kupedes, Kupedes Rakyat, Kur Mikro, dan juga ada Kupedes Umi Kece. Terkait literasi keuangan, khususnya di Desa Mekar Buana, cukup masyarakat di sini cukup mengerti tentang caranya untuk memanage uang, gitu ya. Terkait keuangan yang dari awal kita juga berhubung karena sudah hampir 100% di sini mungkin sudah jadi nasabah BRI, juga mereka sudah mempunyai rekening tabungan, selain itu juga transaksi dengan aplikasi Brimo. Nah, jadi memudahkan masyarakat di sini juga untuk ibaratnya mengatur keuangannya, gitu. Baik untuk bisnis ataupun memang transaksi pribadi masyarakat di sini. Terkait produk CSR, di sini telah dilakukan program BRI Menanam, di mana ada lahan yang ditanam oleh bibit durian yang sekarang mungkin sudah umurnya hampir 1 tahun. Saya suka melakukan mungkin edukasi, khususnya setiap kalau misalkan ada kumpulan seperti di kantor desa terkait minggon, ataupun memang setiap kunjungan ke rumah nasabah yang kira-kira memang belum pernah mengenal bank atau belum pernah tahu pengajuan bank itu seperti apa, ya kita edukasi yang kita ibaratnya benefitnya untuk pinjam di bank itu, oh ternyata suku bunganya lebih rendah, terus pembayarannya juga bisa bulanan. Ya. Mungkin yang bisa membedakan hal-hal yang kenapa lebih mudah atau lebih ringan pinjam di bank BRI daripada di bank rentenir atau yang bank-bank lainnya. Tantangan terberat mungkin berhubung karena program ini benar-benar harus kita laksanakan, baik dari BRI dengan desa dan BUMDes, diperlukan memang edukasi, gitu ya. Edukasi terkait memang desa Brilian itu adalah desa yang berinovasi. Jadi kita harus bisa menjadikan desa yang modern, desa yang memang bisa memberikan effort lebih atau menjadi contoh untuk desa-desa yang lain, baik dari segi digitalisasi maupun segi pemasaran. Nanti terkait memang apa yang dilakukan badan usaha yang dilakukan BUMDes terkait memang untuk bisa diterima di masyarakat luas, khususnya di luar Karawang.